Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, untuk kuliah pagi hari ini kita akan coba bagaimana mengintegrasikan ya template admin LTE dengan web framework CI. Ya, ini penting karena nanti akan kita pakai untuk project ya, nanti ya sebagai tugas project 2 nanti akan dipakai nih ya. Ya, jadi kalian harus download dulu nanti nih. Ya, jadi harus download dulu admin LTE-nya di websitenya, namanya adminlte.io ya. Kita download di sini. Nanti download versi yang 3110 aja, yang masih bootstrapnya versi 4 gitu ya. Kita samakan dengan nanti dengan form builder ya. Oke, di download. Nah, nanti kita ekstrak ya di lokal nanti ya. Contohnya saya sudah ada di lokal saya di dalam directory sum. Ada admin LTE sudah ada. Nah, ini versi 3.10. Nah, ini ya. Nah, ini template-nya. Template-nya yang mau kita pakai apa sih ya? Saya langsung aja ya. Kita akan terapkan template-nya. Kita ambil aja bagian ini. Bagian di menu pages gitu ya, page gitu ya. Kemudian ada extras gitu ya. Nah, ini ada blank HTML. Nah, kita awalannya ini misalkan ya. Jadi halaman dasarnya ini template-nya. Ya, tentu saja di atas tuh ada header, di sebelah kirinya ada sidebar, di bawahnya tuh ada footer di sini. Nah, yang ini akan kita gabungkan ya. Jadi perkuliahan sebelumnya kita sudah coba tapi pakai PHP natif ya. Nah, ini kita akan coba pakai web framework code igniter. Oke. Jadi halamannya akan kita pakai nih ya, pages ya. Example pages blank.html. Nah, saya misalnya di dalam directory admin LTE-nya itu adanya di sum htdoc. Nah, jadi kalian ekstrak aja nanti setelah download admin LTE-nya. Di sini ada, saya adanya di sini ya. Admin LTE. Nah, ini. Nah, jadi yang perlu di-copy adalah ke dalam directory CI kita nanti adalah folder ini nih, disk dan plugin. Ya, disk dan plugin, dua folder ini kita copy ya, disk dan plugin kita copy. Nah, kita letakkan di dalam folder website kita nih. Saya pakai Web Campus nih, nama aplikasinya, sumnya apa namanya? CI-nya Web Campus. Jadi CI-nya masih kosongan, masih fresh installation. Ya, tapi sudah ada beberapa kemarin ya, sudah belajar model juga ya. Nah, di sini localhost, web campus, indeks PHP, langsung aja ya. Nah, ini masih pakai halaman depannya masih belum pakai template intinya ya, code igniternya ya. Nah, jadi di sini nanti kita copy tuh dua folder tadi ya ke directory htdoc web campus. Yang di copy itu distribusi, disk dan plugin. Klik kanan aja, dipaste di sini. Nah, paste. Nah, ini nanti cukup banyak filenya ya. Di bagian plugin situ ada plugin-plugin dari admin LTE. Nah, ya, di CSS-nya itu ada di disk. Ya, disknya. Oke. Ya. Kemudian yang kita copy lagi satu lagi adalah file yang dari apa namanya tadi, dari admin LTE-nya pages blank ya tadi ya. Nah, nanti di sini ada yang mau kita copy pages example blank. Nah, ini dia blank.html, ini kita copy. Nah, kita copy. Nah, kemudian kita letakkan di aplikasi web CI kita
di directory application, di view. Nah, di bagian view, nah ini kita buat folder khusus buat layout. Kita kasih aja folder baru di situ, kita beri nama layout. Ya, layout. Nah ini kita paste aja yang file blank.html tadi, letakkan di sini, gitu ya. Oke. Nah, baru kita buka Visual Studio Code-nya. Nah ini kita dilihat di sini di directory view ada layout sini ya. Nah layoutnya ini masih HTML nih, kita ubah jadi PHP ya. Jadi layoutnya kita buat file baru aja di sini, klik kanan, new file, kita bikin file baru namanya template.php. Ya. Nah kita copy semua isi dari blank HTML, Ctrl A, Ctrl C ya di template.php. Ya, save. Oke. Nah, template ini kita akan pakai nih di dalam controller. Ya, cara manggilnya kemarin kalau halaman depan kan kita pakai apa? Halaman depan. Nah, ini halaman depan ini adanya di file apa? Ya. Lihat di config-nya itu ada di root ya, di root. Config root. Root.php. Nah, di situ ada folder, ada default controlnya adalah welcome. Ya, default controller welcome, berarti di sini ada controller namanya welcome controller di sini. Di folder controller ada welcome.controller. Ya. Nah, bisa kita ubah nih pakai dashboard misalkan ya. Saya ada dashboard. Dashboard itu isinya ini. Nah, ini saya ada dashboard, halaman dashboard control, dashboard. Nah, isinya halaman dashboard seperti ini ya. Masih blank. Nah, ini kita arahkan aja. Default kontrolnya adalah dashboard. Ini kita ganti atau ini kita buka ya yang ini. Nah, ini kita komen, gitu ya. Jadi ketika pertama kali diakses adalah dashboard. Nah, ini kita diakses dashboard. Ya ini halaman dashboard. Nah halaman dashboard ini belum pakai HTML LTE. Nah kita akan coba pakai HTML LTE depannya. Berarti dibuat lihat kontrol dashboardnya. Ya. Nah di sini ada indeksnya. Ini kan tadi dashboard indeks. Nah ini kita arahkan aja file yang template tadi layout. Kan tadi bikin folder layout kan di view. Nah ini ada file namanya template. Kita save. Nah, baru kita akses nanti di sini. Nah masih berantakan kan? Ya. Masih berantakan nih, masih berantakan karena CSS-nya belum nyambung. Nah, bagaimana kalau kita akan sambungkan nih? Ya sudah kita buka file template-nya ya. Template-nya kita buka yang tadi dari blank. Nah, ternyata dia CSS-nya belum nyambung nih. Nah, di sini. Ya, di baris ke-11 di situ. Nah, dia masih ke titik-titik. Nah, ini kita sambungkan. Caranya dengan kita echo aja base URL. Echo base URL jadi fungsi itu base URL kurung buka. Nah ini kutip satu dari plugin ya, dari plugin. Jangan lupa tutupnya sebelah kanan. Nah, di sini. Nah, di sini kutip kurung. Nah gitu. Ya di save. Berikutnya adalah ini kita copy aja nih semua yang settingan-settingan seperti itu kita copy. Contohnya ini nih CSS-nya ya. Ini kita copy. Ya gitu ya. Ditaruh disk ya. CSS itu ada di disk tuh. Tambahkan disk di sini depannya ya. CSS ya. Ini baru CSS sama plugin. JavaScript-nya tuh paling bawah. Scroll aja paling bawah. Di sini ada JavaScript. Nah ini juga. Jadi semuanya ini di paste ditambahkan satu kurung tanda-tandanya gitu ya. Ini juga del satu kayak gitu, kurungnya belum. Ini disk juga ya. Ya, sini kutip satu kurung PHP.
1-PHP. Gitu ya. Nah, ini bisa kita coba nih. Jadi dashboardnya apakah sudah sesuai atau belum? Saya mau cek dulu di atas tadi. Apakah tutupnya sudah ada ya? Oke, kita save. Nah, kita tampilkan nih ya. Nah, dia sudah pakai admin LTE ini. Ya, tapi di sini ada belum nih logo dan orangnya nih ya. Nah, ini adanya di sidebar. Sekaligus saja ya kita ubah juga nih. Di bagian, jadi anatomi dari admin LTE itu ada header. Ya, dari sini ada header. Mana header? Sini ada wrapper ya, wrapper. Semuanya di dalam wrapper ada header. Nah, ini sidebarnya nih. Nah, sidebarnya juga yang tadi nih kita copy, arahkan ke image-nya juga ya. Image-nya ada di situ juga. Satu lagi hal ini. Satu kurung koma. Nah, sekarang harusnya sudah tampil. Nah, ini sudah bisa ya. Ini JavaScript sudah berfungsi, ini bisa di minimize ya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, langkah berikutnya adalah membagi file menjadi header, sidebar, dan footer. Seperti kayak kemarin yang pakai PHP natif. Ya, kita pecah menjadi 3 file. Ya, jadi letaknya di mana? Di dalam folder layout aja di sini. Di dalam folder layout. Ya, di view layout sini kita tambahkan file baru namanya header.php. Di sini juga ada berikutnya sidebar .php. Ya, lagi adalah footer.php. Itu ya. Jadi ada 3. Header, footer, sidebar. Urutannya sih header, sidebar, footer. Ya. Oke. Nah, kita pecah dulu nih. Yang header dulu. Header itu yang dari template.php itu sudah jalan nih ya. Nah, kita copy aja tuh dari baris ke-1 sampai menu. Menu itu sampai 154 nih menu ya. Yang kita copy dia sebagai header sini. Nah, save header ya. Nah, sidebarnya agak banyak nih ya. Dari template lagi. Nah, ini sidebarnya tuh dari sini nih, side nih. Ya, side. Nah, 157 sampai 829. Ini kita blok. Kita copy. Ya. Kita taruh di di sidebar. Save. Gitu ya. Ada 2 ya. Yang terakhir adalah footer. Footernya ini kita copy juga. Ya, footernya kita copy dari mana? Nah, ini konten ya, konten wrapper berarti yang di tengah ya. Nah, ini footer dari 883 sampai bawah di sini ya, sampai paling bawah tutup HTML-nya. Copy ini sebagai footer. Ya, sebagai footer, save. Ya. Nah, kalau sudah halaman yang tadi yang apa tadi? Tidak bisa ringkas tuh yang tadi tuh yang di dashboard itu. Nah, ini bisa kita ringkas nih, tidak seperti ini. Ya, kita ringkas aja menjadi tadi layout, header. Nah, sini. Kopas. Nah, urutannya header, sidebar, konten. Nah, nanti kontennya di sini nih, ya. Sama footer. Nah, nanti kita siapkan kontennya di sini nanti nih. Konten di sini ya. Nah, ini kalau diakses sih sama aja tadi ya, dashboardnya sudah sama di sini. Oke, sama kan? Ya. Oke. Nah, contoh lain nih, halaman lain. Contohnya halaman indeks PHP mahasiswa. Nah, ini ada di halaman ini nih. Nah, halaman ini berarti kan di mahasiswa controller nih ya. Mahasiswa controller ya. Coba akses saja mahasiswa controller. Sini. Nah, di index tuh, di action index. Nah, isinya seperti ini. Nah, ini yang tadi kita masukkan di sini. Header, sidebar. Jadi semuanya sudah punya layout sendiri-sendiri. Sidebar, footer di sini.
Ya, cuma nanti kontennya harus sesuai dengan CSS-nya admin LTE ya. Ini kita tampilkan aja nih. Ini pasti kurang bagus juga nanti hasilnya. Nah, ini. Ya, di sini jadi seperti itu. Ya. Jadi masih nabrak nih. Nah, masih nabrak. Kenapa? Karena belum ada dalam kerangka blank tadi, LTE blank tadi kan. Nah, kita coba ambil aja yang tengahnya ya. Contohnya di dashboard tadi, di dashboard ya. Atau di sini nggak apa-apa. Ya, di sini ya. Nah, yang ini nih mahasiswa indeks nih, mahasiswa indeks berarti kita lihat foldernya mahasiswa indeks ini. Nah, mahasiswa indeks ini belum pakai template. Nah, ini ya, jadi kita samakan aja dengan yang ada di template nih. Ya, sebentar. Setpat sudah kita kerja. Nah, di template-nya. Template ini kan di bagian konten ini. Nah, ada content wrapper. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy aja di content wrapper-nya. Yang ini di tengah-tengah ya. Nah, nanti di bagian mana tadi di header indeks ya, di mahasiswa indeks ya, mahasiswa indeks. Nah, ini kita tambahkan di sini. Save. Nah, sekarang mahasiswanya sekarang sudah rapi seperti ini, cuman jadi di bawah itunya tuh tabelnya. Nah, karena tabelnya belum masuk ke dalam card sini. Ini start rating ya amazing. Nah, ini kita fokus aja ya, yang tabel yang di bawah ini letakkan di tengah. Ya, ini kita letakkan di tengah. Ya, ini ya, ini tabel buka, tabel tutup. Nah, ini saya cut. Nah, kita letakkan di dalam, nah ini sini. Ya, save. Nah, sekarang sudah ada di dalam. Nah, gitu. Tinggal dipakai CSS-nya nih. CSS tabel masih ingat? Table apa? Table plus table ya. Ini bordernya tidak usah lah. Plus table. Ini sudah. Nah, ikuti standar table. Nah, kira-kira gitu ya. Yang dashboard gimana Pak tadi? Dashboard yang ini ya. Nah, ini masih blank nih ya. Nah, berarti belum ada isinya kan? Nah, sudah kita arahkan aja dashboard. Dashboard itu kan berarti di controllernya itu dashboard ya. Nah, di sini kita arahkan kemana nih kontennya nih? Nah, kontennya kita arahkan ke this load view layout. Pilih bukan layout, ini berarti dashboard. Ya, dashboard index.php. Ya, indeks aja. Ya. Ya, jadi di filenya apa sih isinya di dashboard? Ada indeks. Ya. Isinya cuma halaman dashboard. Gitu ya. Nah, ini bisa kita munculkan. Nah, tapi kan belum dalam kerangka ini nih, belum kelihatan bagus nih. Ya, sini. Nah, udah kita copy dari template tadi tuh ya. Di sini content wrapper ini nih. Ya. 832 880 kita copy ke dashboard sini ya. Nah, nanti ini kita pindahkan di ya, ini yang halaman dashboard ini kita cut, masukin ke sini. Start creating your amazing application here. Nah, kita akses sekarang. Nah, dashboardnya sudah masuk ke sini. Ya, jadi sudah pakai template nih kita nih. Ya, sudah pakai admin LTE. Nah, seperti itu loh cara menggabungkan template ya admin LTE dengan coordinator. Jadi tinggal di load aja nanti di controllernya seperti ini ya, header, sidebar, footer. Nah, di sini kontennya. Kontennya pakai wrapper nanti di dalamnya ya, seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, di sesi pertama ini saya akan bahas, sudah saya bahas tadi ya tentang admin LTE. Silakan yang ingin bertanya. Raise hand. Silakan. Mudah-mudahan masih ngikutin ya. Kalau headernya dan footer dan view aja boleh aja, tapi nggak rapi ya. Ada yang nanya nih ya. Kalau headernya dan footernya ada di dalam folder view saja, gimana Pak? Boleh aja, tapi nggak rapi. Mendingan di layout aja di dalam directory layout. Khusus buat ini ya.
Oke, nggak ada pertanyaan? Paham ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke bagian kedua. Saya share screen lagi. Ya, kita masuk ke form processing. Ya, di sesi kedua ini saya akan bahas tentang form processing. Ya, jadi bahas tentang form processing. Ini sudah diperkenalkan sebelumnya ketika belajar PHP natif, PHP form processing. Ya, jadi salah satu tugas dari PHP sebagai interpreter atau scripting language-nya adalah memproses form yang ada di web. Formnya itu bisa login, ya, bisa berupa form login, kemudian form registrasi, ya, dan seterusnya. Dan biasanya nanti terkoneksi ke sistem database tentunya, ya. Nah, dalam form itu elemennya apa aja? Ada method, nanti bisa get atau post, ya. Nah, kemudian ada action. PHP-nya akan diproses kemana, actionnya di situ, ya. Nah, kemudian nanti akan ditangkap dengan variable global, yaitu $post, $get, $request. Nah, ini kalau di PHP natif, ya. Ya. Tidak, yang saya sebut PHP natif maksudnya nggak pakai framework, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau get nangkapnya $get. Nah, kalau post nanti variabelnya makanya $post, gitu ya. Jadi input type yang ada di form nanti akan ditangkap dengan post. Kemudian bisa juga request. Request itu mensupport keduanya, post dan get. Ya. Nah, jadi ini saya lewatkan nih pembahasan tentang ini sudah di sebelumnya. Nah, saya akan bahas tentang bagaimana memproses di dalam web framework code initer, gitu ya. Ya, langkah pertama yang harus kalian aktifkan adalah konfigurasi ini nih. Jadi diaktifkan konfigurasi config autoload di sini, ya. Di sini di edit, di bagian helper tambahkan form. Ya, ini ya. Kita langsung aja ya dipraktekkan ya. Kita langsung di sini di bagian config, di bagian autoload. Nah, di sini ada helper. Nah, helpernya sudah kita pakai nih, URL dan file. URL ini nanti base URL salah satu sudah kita pakai tadi, echo base URL. File itu nanti buat kalian ngupload bikin aplikasi, ngupload gambar, foto. Nah, ini satu lagi kita tambahkan adalah form. Ya. Di helper itu apa namanya istilahnya di sini library yang buat membantu, ya, helper ya, membantu programmer menerapkan CI nanti di situ, ya. Oke, langkah berikutnya adalah di dalam form kita buka form open, form close. Nanti cara bukanya gini, ya. Echo form open. Nah, contohnya mungkin aja langsung deh, ya. Nanti ada form open. Nah, ini tujuannya di mana proses formnya. Nah, bisa juga tambahkan atribut. Sini ada kelas, ya, bisa tambahkan kelas ID, ya. Method juga boleh dimasukkan sini, ya. Ada form open, ada juga ada close nanti. Itu ya. Kemudian, nah ini contohnya gini, echo form open, buka, sini tutup. Ya, nanti ada close-nya, jangan lupa, ya. Saya jelaskan dulu. Nah, nanti bisa juga kita ngirim hidden field di argumen ketiga di sini di form open. Hidden field itu form yang data yang dikirim lewat form tapi tidak dimunculkan di halaman web. Nah, ini input type hidden nih, ya, seperti ini. Nah, hidden ini bisa kita bikin array, kita masukkan ke argumen ketiga. Nah, ini ya, contohnya seperti ini, atau juga bisa seperti ini, echo form hidden. Ya, ada alternatif lain. Nah, ini cara nangkapnya nanti this input post. Berarti kalau metodenya post, yang nangkapnya seperti ini. Kalau get seperti ini, gitu ya. Nah, ini cara nangkapnya. Bisa juga dua data nih digabung jadi array, jadi tambahkannya post array. Contohnya apa ya? Contohnya hobi misalkan checkbox, ya. Di hobi milih dua, memancing sama main bola misalkan, ya. Jadi checklist buatnya, nah, nanti datanya akan bisa disimpan di sini. Ya. Oke, kita praktekkan aja ya bikin formnya. Nah, contohnya formnya di sini adalah ini nih, ada mahasiswa, ya. Ada model mahasiswa.
nama, gender, tempat lahir, NIM, IPK, prodi. Oh, prodi saya tambahkan. Ya, kita lihat model yang kemarin yang sudah dipelajari di model, dibuka aja model, oke. Sudah ada model mahasiswa model. Nah, saya tambahkan prodi di sini. Ya, kemarin belum ada nih, saya tambahkan prodi. Ya. Jadi disesuaikan segini. Nanti kalian tugasnya praktikumnya tuh bikin form mahasiswa, form dosen, dan form mata kuliah. Nah, untuk bikin form, ya sudah pakai aja Bootstrap Form Builder. Ya. Nah, kalian sudah familiar nih, kita di internet, kita akses Bootstrap Form Builder. Nah, untuk bikin form ya. Nah, ini kita pakai yang Bootstrapnya 4 saja ya. Nah, ini kita buat di sini. Misalkan tadi apa? Isinya di modelnya kita lihat ada ID nggak perlu. Mungkin dari NIM ya. NIM, gender, tempat lahir, IPK. Nah, kita akan munculkan ya di sini di form builder. Nah, ini NIM dulu. NIM, title-nya NIM. Nah, unique ID-nya NIM. Ya. Oke. Ini ikonnya saya ganti dikit ya. Kemudian tambah baru lagi nama lengkap, misalkan nama lengkap, unique ID-nya nama aja gitu ya. Kalau unique ID ini nggak boleh ada spasi ya, huruf kecil aja saran saya. Kalau ada spasi pakai underscore gantinya ya. Kemudian tambahkan lagi jenis kelamin. Jenis kelamin ini jenis kelamin itu di radio. Ya. Jenis kelamin. Nah, ini kasih aja JK namanya jenis kelamin. Nah, ini jenis kelaminnya cuma ada 2 di sini, tampilannya laki-laki, perempuan di sini ya. Nah, ininya di sebelah kanannya value-nya juga diubah. Kita diubah L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Ya, kemudian tambahkan lagi apa tadi? Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Tempat lahir. Jadi tempat lahir pakai boncor misalkan. Nah, tanggal lahir tambahkan lagi. Nah, nanti tanggal lahirnya gunakan kalender ya. Betul, nanti ada tuh JavaScript-nya, nanti bisa dicari ya. Sini. Lahir, sini PGL lahir, ini ikon, misalkan lahir untuk pakai ini ya. Nanti sesungguhnya ini harus pakai ini ya, kalender ya. Oke. Tadi ada lagi prodi ya. Prodi itu pakai select. Select ini program studi. Jadi mahasiswa ini program studinya apa gitu ya. Sini kita isi title-nya sistem informasi, teknik informatika, kemudian satu lagi bisnis digital. Ya, sini kita isi SI, TI, dan BD bisnis digital ya. Jadi drop down nanti nih. Satu lagi IPK-nya ya, IPK-nya kita masukkan. IPK-nya di sini IPK ya, di sini uniknya IPK. Di sini kita kasih apa nih? Enaknya nih. Ikonnya misalkan ikonnya ini deh. Nah, dah. Oke, formnya udah jadi. Nah, form ini kita akan buat di halaman mana nih? Di kontrol mana gitu ya. Kita akan buat di kontrol mana nih form ini ya. Kita lihat dulu di sini. Kita akan buat di halaman mahasiswa. Di kontrol mahasiswa bisa kita bikin create misalkan. Nah, kita bikin create nih ya. Kita bikin create. Ya, kita buat create nanti di sini. Ya. Oke. Sebentar. Apa tadi? Form ini belum ada ya. Nah, masih
di web mahasiswa. Berarti kita buat fungsi create di dalam controller mahasiswa. Ya, kita buka di controllernya mahasiswa di sini. Kita bikin fungsi create di sini. Public function create. Ya. Nah, create ini akan kita arahkan pakai template nih. Template. Ya, kita akan arahkan ke mahasiswa create misalkan. Ini datanya nggak apa-apa, ini datanya kita kosongin dulu ya. Datanya ini data yang akan dikirim nih nanti. So, kita kasih judul deh. Judul ya. Judulnya namanya form kelola mahasiswa misalkan. Ya. Ini itu. Nah, nanti dikirim ke mahasiswa create. Kita coba. Nah, errornya berpindah dari mahasiswa create di view tidak ada. Ya, berarti kita harus buat nih. Di dalam directory view mahasiswa kan hanya ada baru index di sini. Ya, kita buat folder file baru namanya create di sini. Nah, di sinilah akan kita letakkan formnya nanti di sini. Ya. Kita letakkan formnya. Nah, sudah ada di sini ya, sudah nyambung ya. Cuman template-nya belum nyambung ya. Kita copy dari mana yang enak tadi ya? Dari layout ya, bukan dari dashboard. Dashboard index ya ini. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kita copy aja ke create tadi. Ya. Title-nya nanti kita ubah ya. Nah, ini masih halaman dashboard. Salah ya, halaman dashboard harusnya halaman ini nih, blank page-nya nih, title-nya nanti nih. Kita ubah nih jadi judul. Blank page ini bisa kita echo nih, judul tadi ya, judul pakai script tag aja lebih simpel, lebih kecil tanda tanya sama dengan judul. Ini aja dolar judul, ini sama aja echo judul, dolar judul gitu ya. Nah, form kelola mahasiswa tadi kan sudah ada kan di mahasiswa controller tadi ya. Oke. Nah, yang form tadi yang dari internet yang kita buat, kita pindahin ke sini di kontennya di sini. Formnya di sini halaman dashboard kan, formnya di sini. Kontennya kita copy paste di sini. Balik lagi ke internetnya di sini ya. Di bagian code. Nah, kita copy codingannya dari form buka sampai form tutup. Yang 2 baris ke atas nggak perlu ya. Ini kan hanya CSS-nya. Nah, CSS-nya sudah kita punyain tuh di admin PE. Ini kita copy form buka sampai form tutup. Klik kanan, copy, kita paste di sini. Ini berarti kita hapus saja halaman dashboard ya. Misalnya halaman dashboard kita hapus. Nah, ini bisa kita ganti ini. Kelola mahasiswa. Oke. Atau form mahasiswa gitu ya. Ini berarti kita bisa tampilkan sekarang. Nah, sudah rapi kan? Nah, udah masuk tuh. Nah, oke, sudah jadi formnya. Oke. Nah, tadi gimana ingat? Untuk form di coordinator diawali dengan echo form open. Nah, ini. Echo form open. Jadi form buka yang dari template Bootstrap Builder tadi kita ganti dengan open. Jangan lupa close-nya juga form close. Nah, argumennya adalah mau diarahkan kemana data yang kita simpan untuk ditangkap, untuk diproses, gitu ya. Oke, kita tambahkan di sini form open-nya. Di mana tadi? Di create ya. Ini saya ngalingin. Di create, nah ini ya. Form bukanya ini dihapus. Kita ganti dengan echo form open. Open form apa form open? Form open ya. Form open, kurung buka. Berarti mau diarahkan kemana? Udah ke kontrol mahasiswa, ke simpan misalkan, ke save misalkan. Nah, kita arahkan ke sana. Ya. Jangan lupa di bawahnya kita tutup dengan post sini ya, form ini. Echo form underscore
close gitu ya tadi. Fungsi ya, jadi ada buka tutup. Kita cek lagi di sini. Form close, form open. Ya. Nah, ini sudah berjalan ininya nih. Ya. Fungsinya di sini saya reload aja. Oke, kita coba isi datanya. Misalkan NIM-nya satu ini, ya. Namanya Ahmad Diman, laki-laki, tempat lahir Depok misalkan, tanggal lahirnya Januari 2, ya. Jurusannya SI, IPK-nya 3,86. Ya. Oke, di submit. Nah, ternyata dia arahkan ke mahasiswa save, ya. Nah, tapi belum ada tuh. Nah, kita harus buat fungsinya nih di dalam kontrol mahasiswa, fungsi save. Sini di dalam kontrol mahasiswa, ini kontrolnya bikin fungsi lagi yang namanya public function save. Nah, kita tangkap nih datanya nih, ya. Kita tangkap datanya. Datanya ini sudah bisa jalan, sudah belum di save ya, save. Nah, udah nggak error, cuman belum ditangkap tadi itu ya. Cara nangkapnya kita lihat slide-nya lagi ya. Nah, cara menangkapnya, ya, menangkap request form ya dengan this input post, metode post ya. Nah, ini argumennya tadi ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, IPK, nah itu ditangkapnya situ. Kita simpan aja di variabel ya di sini, misalkan $_name. Tadi this itu tadi this input kenapa ngelag post gitu ya name ya, kita tangkap semuanya, nama, kemudian ada apa tadi, gender, apalagi tadi tempat lahir, apa semuanya nih, tiga lahir, kemudian apa tadi lagi, prodi, IPK, ya IPK ya, semuanya ditangkap ya. Kita simpan dulu ya sementara di satu variabel ini ya. Nah ini nama tadi ya, kalau gender JK tadi ya. Nah, beda ya, di formnya JK, ini sama tempat lahir. PHP kayak sensitif ya, kecil besar beda. Ini prodi dan IPK. Oke. Nah, udah ditangkap nih. Ditangkap baiknya sih disambungin langsung ke modelnya. Ya, modelnya kan udah buat kemarin kan, di sini di model udah ada nih mahasiswa model nih. Nah, kita sambungin ke sini. Berarti kita harus load dulu modelnya. Ya, modelnya loadnya contohnya udah ada tuh. Teman sebelumnya ini. Nah, ini cara load modelnya gini. Ya, di sini cara load modelnya di sini. Nah, gitu. Di load model mahasiswa model sebagai instannya MHS1. Nah, udah. Kita pasangin aja langsung di sini. Ya, MHS1 name gitu ya. Ya udah tinggal pasangkan aja di sini name. Saya kupas aja biar cepet. Nah gitu ya. Panggil apa namanya settingannya di sini. Ya sudah ya. Ya di set. Nah kemudian mau diapakan? Nah kita die dulu aja die. Kata kunci yang ini nih mati ya die. Ya, ini untuk mencetak ya, $M dis. Oh ada disnya salah ya, salah nih. Ada disnya nih. Nah, ada disnya. Pantesan kayaknya ada yang kurang ya, disnya kurang dis. Dis harus ada disnya ya, karena mengacu ke kelas ini. Dis. Oke, dis gitu ya. Nah di sini tinggal tambahkan dis MHS1 ya. Dis MHS1. Nah, kita coba kita die ini kata kunci yang keren ya buat cut proses gitu ya. Oh, tadi sini ya.
Kita reload aja. Apa yang sudah diisi tadi, nah udah muncul tuh, nah, ditangkap tuh ya, nah, bentuk array ya. Nah ini data-data ini kita kirim ke view, kita tampil ke tampilan. Nah, tampilannya udah kita bikin aja layoutnya ya. Ini pas sini, nah, dai-nya jangan dipakai. Nah, datanya kita kirim ke dolar data sini, data mahasiswanya ya. Dolar data MHS1 bis MHS1. Nah, dikirim tuh datanya, disimpan dulu ke array, dikirim ke sini, tapi dia kirimnya ke view. View, gitu ya. Save. Ya, sudah. Save. Nah, ditampilkan nanti ini. Kita coba dulu ya. Pasti error karena belum bikin nih view-nya. Nah, view-nya belum ada, errornya tuh mahasiswa view belum ada. Nah, kita buat dulu nih mahasiswa view. Nah, di dalam mahasiswa view berarti kita di dalam direktur mahasiswa bikin view. View.php. Kopas aja dari apa tadi ya? Dari dashboard ya. Nah, yang gampang dari dashboard. Ctrl A, Ctrl C. Nah, tinggal diganti di sini di bagian kontennya ya, hal ini nih. Kita munculkan datanya yang diinput tadi. Karena NIM, maksudnya NIM, dolar MHS1 NIM. Dari mana muncul MHS1? Nah, di kontrolnya tadi tuh. Nah, ini namanya MHS1 ini. MHS1 berarti di sini MHS1, gitu ya. PR, nama lengkap, dolar MHS1 nama, tuh PR, apa tadi? Satu lagi program studi. MHS1, nggak semuanya deh saya cetak ya. Satu lagi IPK. IPK, gitu ya. Satu lagi predikat. Nah, predikatnya fungsi ya. Nggak bisa nih fungsi dipanggil. Ya. MHS1 predikat. Nah, oke. Bisa nih. Reload. Nah, sudah muncul ya, namanya Ahmad Budiman. Nah, oke. Seperti itu ya. Nah, diulang ya, saya create misalkan namanya siapa di sini? Ini misalkan Anissa Ramadhani. Salah. NIM-nya misalkan 020 001 perempuan, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir. Ini formatnya seperti ini aja, 2004 15, sistem informasi, IPK-nya 3,77 8. Ya. Submit. Nah, sudah namanya submit dan seterusnya. Kira-kira gitu prosesnya. Ya, codingannya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Yes. Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Raise hand biar kelihatan. Tadi siapa tuh? Komarudin. Ya, Muhammad. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Kalau misalkan bootstrap 5 terus disambungin sama Chrome Builder yang bootstrapnya masih versi 4 itu bisa nggak, Mas? Nanti berantakan. Jangan berantakan. Itu tadi kalau, contohnya aja beda tipis, ikonnya nggak ada. Nggak muncul tadi kan? Berarti kalau beda, harus sama ya? Minimal 4-nya sama tuh. Misalkan kalau pakai bootstrap 3, bootstrap 3, 4. Samain. 5 dengan 5. Gitu. Nggak masalah gitu ya. Admin LT itu pasti berapa yang paling baru? Gitu ya. Itu. Masalahnya di Bootstrap Builder baru sampai 41 tadi, 5-nya belum ada. Gitu ya. Tapi nggak harus dari Bootstrap Builder, bisa juga dari yang lain ya.
misalkan dari Bootstrap, website Bootstrap bikin form bisa aja. Atau bahkan dari admin LTE sendiri. Ya, dari admin LTE sendiri itu punya ini loh, punya form. Contohnya kita bikin login nih, kita bikin login ya, saya bikin login. Di admin LTE kan ada login tuh. Oke. Di sini ya. Nah, misalkan kalian mau bikin login di sini. Loginnya di mana di sini? Di form ya, di form. Itu ke login. Atau form yang ada di sini nih, formnya apa misalkan form elemen nah ini. Ini dari sini juga bisa diambil nih formnya. Di view page source aja di Kopas. Ya nanti kalian bisa deh ambil dari form ini. Nah ini kan ada dari sini nih. Ini pasti udah bagus nih, udah sesuai nih ya ikonnya. Gitu paling ya. Jadi nggak harus ngambil dari Bootstrap Builder, bisa juga dari sini. Silakan resen. Ini Oke, Raffi. Pak, jadi kalau misalkan codingan tuh khusus yang di model ya, Pak? Enggak juga ada model nanti buat bisnis logic bisnis, simpan ke database itu di model. Tapi yang mengkaitkan antara model dengan view itu di controller. Berarti kalau kelas-kelas gitu nyimpennya di mana, Pak? Kalau bikin nanti di model, kalau yang nanti kelas yang nyambungin ke database itu di model. Dan nanti kan kalau kan udah belajar database kalian kan ya, udah belajar database, kalian kan udah belajar database. Nah nanti misalkan ini nih, nah ini kan nanti bikin tabel mahasiswa nih di dalam database-nya ya, bikin tabel dosen nih. Nah tabel-tabel ini nanti diterjemahkan sebagai kelas itu adanya di model. Ya, jadi untuk memapping dari database itu codingannya di model. Ya, query adanya di model. Kan udah belajar insert kan? Udah belajar insert belum? Insert into, gitu kan? Itu belajar. Udah, Pak. Nah, itu nanti di model codingannya, query-nya. Ya, tapi yang menyambungkan, menangkap form itu ada di controller. Kita input isian form, ditangkapnya di controller tadi kan? Jadi terhubung tuh MVC-nya, model, view, dan controller. Gitu ya. Jadi kalau ditanya banyakkan codingnya di mana ya? Hampir semuanya banyak, di model banyak, di view banyak, di controller banyak juga. Gitu ya. Civa. Pak, izin bertanya. Kalau di CI ini masih bisa pakai construct nggak ya Pak di modelnya? Bisa. Di konstruknya masih bisa dipakai. Cuman dia harus meng-override konstruktornya konstruktornya model CI-nya. Sini kan ada ya. Pertanyaan bagus ya. Apakah di CI ada masih bisa pakai konstruk? Masih bisa di model kontrol. Di semuanya ya, di kontrol juga ada di kontrol bisa jalankan konstruk di sini nih. Ya, tapi nanti ada aturannya tuh ya. Kalau di mahasiswa model di sini, ini juga masih bisa konstruk di sini. Ya, tapi ya coba ya saya googling dulu. Tadi code igniter, model, konstruktor. Nah, ini. Di sini ya, di sini ada user guide-nya ya. Saya bypass saja langsung. Nah, biasanya nanti ketika belajar database tuh konstruktornya harus diisi kan. Nah, ini. Ya ada ya, nanti kayak gini, harus ada panggil parent konstruktor. Nah, ini. Jadi tetap ada konstruknya, tapi dipanggil dulu, parentnya harus dipanggil. Kalau nggak dipanggil nanti ininya nggak jalan, gitu ya. Karena nggak ada ini, defaultnya dipanggil, gitu ya. Jadi di konstruknya dipanggil. Nah, kalian bisa nambahin di bawahnya di sini apa yang mau di set. Gitu nah, itu ya. Ya di kontrol juga demikian ya. Ini tadi saya di kontrol juga bisa controller. Ya, saya juga nggak hafal ya, jadi baca dari Google aja. Ya, salah satu tips programmer adalah memahami kata kunci ketika mencari permasalahan gitu ya. Konstruk ya.
Nah, tetap tuh dia harus manggil parent underscore and source construct. Ya, tinggal tambahkan kita di bawah sini. Jadi kalau mau pakai construct harus manggil ini. Ya, gitu. Baik, kita sudah sampai di akhir perkuliahan. Jangan lupa dikerjakan tugas praktikumnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.